Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Setelah jamaah umrah menunaikan kewajiban melaksanakan umrah, memperbanyak umrah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah yang lain itu melebur dosa. Umrah yang satu kepada umrah yang lain mensterilkan dosa. Maka dianjurkan selama kita berada di kota suci Makkahul Mukarramah untuk memperbanyak umrah sebisa mungkin. Lalu kemudian kita akan melakukan ziarah di mazarat, tempat-tempat ziarah berada di sekitar kota suci Makkahul Mukarramah. Di antaranya yang pertama Arafah. Arafah itu diberi nama Arafah karena iltaqoya fihi Adam Abul Bashar wa Ummuna Hawa. Jadi Arafah diberi nama Arafah karena di sanalah bertemu Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Tepatnya di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah. Maka diberi nama Jabal Rahmah artinya bukit kasih sayang. Karena Nabi Adam turun dari surga berada di Jabal Sarandib yang ada di India. Sementara Ibu Hawa turun di kota Jeddah. Jeddah itu nenek moyang. Lalu kemudian familiar dikenal dengan sebutan Jeddah untuk mempermudah. Setelah hampir konon katanya 100 tahun saling mencari satu dengan yang lain, wakilah bahkan 1000 tahun, maka di Arafah, tepatnya di bukit kasih sayang Jabal Rahmah, bertemulah Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Di Arafah inilah jamaah haji pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah menunaikan wukuf sebagai puncak dari rukun haji, dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah, itulah yang membedakan haji dengan umrah. Kalau umrah tidak ada wukufnya, kalau haji ada wukufnya. Persisnya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Lalu kemudian di Arafah itu ada sebuah masjid megah yang bernama Namirah. Setelah menunaikan wukuf di Arafah, perlu diketahui oleh jemaah haji bahwa di Arafah itu ada sebuah bendungan panjang yang disebut dengan Darbu Zubaidah. Bendungan Zubaidah. Zubaidah binti Ja'far. Beliau adalah wanita cantik, raja cantik, istrinya Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Ceritanya ketika beliau menunaikan ibadah haji, beliau hatinya tidak tega melihat begitu banyak jemaah haji yang wukuf di Arafah, kehausan karena tidak ada sumber mata air pun. Maka setelah pulang dari perjalanan haji, Zubaidah binti Ja'far bertekad, berjanji akan mengeluarkan semua harta kekayaan yang dia miliki. Maka dikeluarkanlah 5.000 kilogram emas yang beliau miliki. Beliau dermakan semuanya untuk membuat bendungan dari Wadi Nu'man yang berada di Irak, memanjang sampai sekian ratus kilometer sampai bersambung ke Arafah, sehingga
dari sanalah jemaah umroh yang berada, jemaah umroh dan haji ketika itu mengkonsumsi air dari bendungan Darbu Zubaidah. Subhanallah, betapa mulianya hati beliau. Betapa beliau mempunyai derajat yang mulia karena manfaatnya dari bendungan Darbu Zubaidah yang dimanfaatkan oleh para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Lalu kemudian dari Arafah kita akan mengunjungi Musdalifah. Karena setelah jemaah haji berwukuf di Arafah, maka dia akan berhenti sejenak mabit di Musdalifah untuk mengambil kerikil-kerikil, batu kerikil yang akan disiapkan untuk melempar jamarat, baik jamrah wula, wusta dan aqabah. Lalu kemudian kita akan mengunjungi kota Mina. Kita akan melihat bagaimana di Mina itu ada jamarat. Lalu kemudian bagaimana di Mina itu ada sebuah masjid yang bernama Masjid Khaif. Apa sejarahnya Masjid Khaif? Di Masjid Khaif ini pernah ditempati 70 nabi, lalu kemudian 70 nabi itu sholat semuanya di Masjid Khaif. Wakilah ada yang mengatakan 700 sampai 1000 nabi-nabi Allah pernah sholat di Masjid Khaif. Jadi kalau kita datang ke Masjid Khaif di Mina, maka hadirkanlah arwah-arwahnya 1000 nabi, 700, ada yang mengatakan 70. Jadi kita tabarukan kepada 70 nabi yang sholat di Masjid Khaif. Lalu kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke Ji'rana. Karena dalam madhab Syafi'i, umrah itu mikot yang paling utama Ji'rana. Namun dalam madhab Hanafi yang paling utama itu Tan'im. Sama-sama mempunyai alasan yang kuat. Ji'rana itu nilai historisnya, nilai sejarahnya, Ji'rana itu adalah suatu tempat yang berjarak 24 km ke kota Mekah. Di sanalah dahulu baginda Nabi pernah mau diracun. Jadi di Ji'rana itu ada sebuah sumur. Nah, tahu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah mau ke Ji'rana, akhirnya orang-orang kafir meletakkan racun di sumur itu. Ketika baginda Nabi mau mengambil air dari sumur itu, datang malaikat Jibril. Mencegah Rasulullah, wahai Muhammad jangan minum air itu. Karena air itu sudah diracuni, sudah diberi racun oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir. Maka selamatlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena didatangi malaikat Jibril. Lalu kemudian bagaimana dengan tempat mikot yang bernama Tan'im? Kalau kita datang ke Tan'im, di sana itu masjidnya ditulis dengan tulisan besar Masjid Ummul Mukminin Aisyah. Karena ketika Sayyidatuna Aisyah memberitahu kepada baginda Rasulullah untuk mengambil mikot, Rasulullah memerintahkan Siti Aisyah agar supaya mengambil mikot dari Tan'im. Itulah mengapa diberi nama dengan Masjid Ummul Mukminin Aisyah. Ulama berkata, kalau tidak karena Tan'im mempunyai nilai keistimewaan, Nabi tidak akan memerintahkan istrinya untuk mengambil mikot dari Tan'im. Lalu kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke Hudaybiyah. Hudaybiyah ke kota Mekah berjarak hampir 45 sampai 50 km. Jadi tempat mikot yang paling jauh adalah Hudaybiyah. Sejarah singkat tentang Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah turun ayat laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq la tadkhulunnal
masjidal harama insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Rasulullah berangkat bersama 1.400 sahabat untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun 6 Hijriah. Jadi Rasulullah tidak mau berperang. Tetapi informasi yang sampai ke telinga kafir Quraisy di kota Mekah, Rasulullah mau berperang. Nah, sehingga ketika baginda Nabi sampai di Hudaybiyah, datanglah utusan kafir Quraisy agar supaya Rasulullah jangan melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Karena kalau dilanjutkan akan terjadi pertumpahan darah. Sahabat yang jumlahnya 1.400 menolak. Ya Rasulullah, tetap kita lanjutkan perjalanan. Karena janji Allah di dalam Al-Quran tidak akan pernah luput. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Tetapi apa yang terjadi? Unta Rasulullah dan untanya semua sahabat, termasuk kuda yang dipakai di Hudaybiyah itu, tidak mau melanjutkan perjalanan. Kata orang Madura, alerpo. Jadi unta itu tidak mau berjalan. Maka di sanalah dibuat perjanjian yang terkenal dengan istilah Suluh Hudaybiyah. Jadi di Hudaybiyah itu turun ayat, turun malaikat Jibril. Dan dari Suluh Hudaybiyah itu, itulah kunci kemenangan diplomatik Rasulullah dan para sahabatnya. Karena setelah terjadinya Suluh Hudaybiyah, tidak ada lagi peperangan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah di kota Madinah. Puncaknya pada 2 tahun berikutnya, Rasulullah menaklukkan kota Mekah yang terkenal dengan Fathu Mekah. Sampai sekarang kota Mekah menjadi kota yang paling aman. Maka berbahagialah jemaah umrah PT Nur Haramain Mulia yang mengambil mikot dari Ji'rana, dari Tanim dan Hudaybiyah. Mudah-mudahan menjadi umrah yang makbulah, mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan PT Nur Haramain Mulia semakin diberkahi oleh Allah untuk selalu mengawal, menghantarkan kemabruran para jemaah, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.